Bapak Ibu, waktunya untuk menggambar bebas emoticon sudah selesai. Saya minta 1 ke 2, tapi sebelumnya yang selesai tolong diangkat dong. Yang selesai. Oke, baik. Nah, sekarang tolong jelaskan arti emotion atau emoticon yang Bapak Ibu gambar. 1 ke 2 orang ke depan. Silakan Bapak Ibu, monggo aktif. Ayo 1 ke 2, silakan Ibu, monggo. Nah, nama lengkap, asal sekolah, asal kabupaten, asal provinsi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan perkenalkan dulu, nama saya Yeni Yulistina. Saya bertugas di SD Impres 6 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Ketika selesai bertukar pikiran dengan tadi, saya merasakan sedih. Kenapa saya merasa sedih? Karena ternyata permasalahan yang saya hadapi di sekolah juga dihadapi oleh teman saya, dan kebanyakan permasalahan tersebut muncul di Provinsi Papua Barat Daya, bahkan mungkin di Papua Barat, Papua, seluruh Papua. Kenapa? Permasalahannya adalah karena kurangnya kehadiran siswa di sekolah, yang mana kehadiran siswa tidak hadir ke sekolah karena beberapa alasan, ikut orang tua ke kota, ikut pergi nokok sagu dan sebagainya. Yang jelas ketika orang tuanya berpindah dari kampung atau keluar dari kampung, berarti anaknya juga ikut, jadi anak tidak sekolah. Kemudian layanannya tadi itu, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya pendidikan untuk masa depannya. Kemudian kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana mendukung pendidikan anaknya agar anaknya bisa rajin ke sekolah. Jangan dikasih ikut-ikut terus pergi ke kota kan, nokok sagu kan, hanya untuk yang penting-penting saja. Memang kalau memang penting ya ikut, kalau tidak anak tetap tinggal sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat Bu Yeni. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Monggo Ibu. Silakan. Ganti sebelah sini, Bu. Nama lengkap, asal sekolah, asal kabupaten. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Hendy Widya Gottlieb. Saya mengajar di SD Kristen Taar, Kota Tual, Provinsi Maluku. Di sini saya menggambarkan Muji sedih karena setelah saya mendengar cerita dari teman yang asalnya dari Kabupaten Tanimbar. Di situ permasalahan yang dihadapi adalah peserta didik cepat bosan dalam proses belajar mengajar dikarenakan guru di tempat teman mengajar itu menggabungkan kelas. Yang pertama sedihnya karena kelas yang digabung tidak sesuai fase, karena teman saya itu menggabungkan kelas 2 dan 3. Di situ memang agak menyedihkan karena permasalahan yang dihadapi itu dari guru dulu berdampaknya ke siswa. Di situ gurunya sedikit sehingga harus menggabungkan kelas. Kemudian teman juga bukan guru kelas, tapi guru agama Katolik yang menggabungkan 2 kelas tersebut, sehingga akhirnya dampaknya ya siswa tidak bisa mendapat pelayanan pembelajaran dengan baik. Nah, jika pelayanan pembelajaran saja siswa tidak dapatkan dengan baik, bagaimana dengan bimbingan konseling? Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, teman itu beban kerjanya sangat banyak, tapi upahnya sangat sedikit, sebulan Rp300.000. Itu yang membuat saya sedih. Demikian Pak, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat Bu Eni dari Provinsi Maluku. Terima kasih Bu Eni, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, apa
yang Bapak Ibu tadi bertukar pikiran itu kaitannya dengan nanti keterampilan yang kita pelajari bersama di materi ini Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Oke, luar biasa. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalimat pemantik Bapak Ibu. Nah, apakah guru kelas mengetahui adanya tindak kekerasan yang pernah dilakukan oleh peserta didik pada sekolah dasar? Satu Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana guru kelas menindaklanjutinya? Nah ini. Kemudian yang terakhir, apa saja kesulitan guru kelas dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan yang terjadi pada SD masing-masing. Oke, saya minta satu saja untuk bisa bersuara atau menjawab pertanyaan atau kalimat pemantik. Oke, silakan Ibu, gantian berdiri sebentar lagi habis ini panjenengan. Nah, silakan. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Perkenalkan, nama saya Arwin Luciana Panahal, asal saya dari Kota Tobelo. Ya, permasalahan ini apakah guru? Ya, guru mengetahui saya di sekolah saya SD Impres Bertingkat Tobelo. Kemarin sebelum saya kesini, saya punya masalah sedikit mengenai siswa yang bermain. Jadi maaf bahasa saya ya, kalau sedikit mereka sementara bermain bola. Ada yang berteriak, "Ibu guru, ini siapa Jafir muka bangka? Kenapa muka bangka?" Gitu. Dapat tunjuk, dapat tumbuh. Jadi setelah panggil siswanya ke sini, dua-dua ke sini. Yang satu mukanya bangka. Jadi karena memang waktu itu bertepatan saya ada kegiatan di luar, saya keluar jadi belum sempat ngurus. Jadi di WA, maunya WA, "Ibu, kalau tidak selesaikan sekarang, besok saya akan laporkan ke polisi." Ya. Jadi dari situ saya WA balik Ibu, karena saya berkesempatan ada kegiatan di luar, saya minta nanti saya selesaikan besok. Jadi setelah besok singkat cerita saya datang besok, saya panggil anak dua ke sini. Kenapa kemarin berkelahi sampai muka bangka? Nanti ini menyangkutnya sampai ke polisi, karena ada teman maunya bilang kalau kamu tidak selesaikan, berarti nanti dibawa ke kantor polisi. Saya panggil dua anak tersebut datang. Mau selesaikan hari ini atau masih ada denda? Saya tanya duduk persoalannya di mana sampai dapat tunjuk teman. Dia bilang, dia tunjuk, ngana tolak begitu. Ngana tolak ke kita tersengaja karena memang bertepatan waktu itu mereka main bola. Main bola otomatis saling dorong mendorong. Saya gali lagi, lah kenapa kalau bermain bola kok dorong itu kan selalu biasa, saling mengejar bola. Ternyata yang tunjuk ini dia bilang, soalnya dari rumah mau pesan saya, baju saya pulang dari sekolah tidak boleh kotor. Kalau kotor, saya pasti dapat pukul, dapat rotan. Oh, ternyata begitu. Tapi Jafir sengaja tolak, Pak. Amat atau tidak? Jafir bilang saya tidak sengaja karena memang berkesempatan ada sementara main bola. Amat juga bilang saya juga tidak sengaja tonjok dari muka karena memang saya takut pulang karena ada dari mama, dari papa. Karena tak boleh baju kotor pulang rumah. Jadi dari situ saya menyelesaikan secara pribadi dua. Ya, bagaimana hari ini Ibu mau selesaikan? Apakah nanti setelah dari sini pulang masih baku pukul ke terhadap Ibu? Boleh bersalaman, boleh Ibu ikhlas. Jadi dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa tidak selamanya orang itu menyelesaikan masalah dengan pukul. Karena memang saya orangnya kalau di kelas otoriter. Saya mengajar matematika dan ketika saya masuk di kelas itu anak-anak tidak bisa ribut. Karena ketika saya berdiri di muka itu anak-anak tegang, begitu. Tegang dalam arti saya, tapi setelah selesai pembelajaran, secara emosional dengan mereka itu minta doa ke saya, Ibu minta doa beli jajan. Padahal di kelas tadi, dong berani bergerak. Dari situ saya bilang, oh iya, berarti tolong sebagai guru juga harus menempatkan diri di mana tempatnya kita, supaya siswa orang bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dan juga bisa menyelesaikan masalah secara tidak sampai menyebar ke orang tua. Mungkin hanya itu, terima kasih. Ibu Weni. Bu Weni, terima kasih. Beri semangat Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ya, permasalahan di setiap daerah dan setiap sekolah itu beda-beda. Tergantung kita beradaptasi dan teknik yang kita pakai Bapak Ibu.
Semangat Bapak ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, mari kita belajar apakah yang ingin Bapak Ibu perbaiki dalam menangani masalah pada peserta didik. Nah ini, sekarang kita akan belajar bersama untuk melakukan pendekatan pada siswa dengan cara lebih memahami kebutuhannya Bapak Ibu. Nah ini, peran guru sebagai mentor. Ini Bapak Ibu, penekanan adalah sebagai mentor Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar, apa sih mentor itu? Nah ini mentor Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca sebelumnya di modul Bapak Ibu. Jadi mentor ini adalah seseorang yang memberikan bimbingan, nasihat, dukungan kepada individu yang lebih muda atau kurang berpengalaman dalam suatu bidang tertentu. Pembimbingan Bapak Ibu. Ya. Tujuan utamanya adalah itu membantu menti. Menti itu orang-orang yang dibimbing, yang membantu mentor yang dibimbing namanya menti ya Pak. Ini. Untuk berkembang secara profesional maupun pribadi, ya berbagi pengetahuan serta memberikan arahan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Nah, ini Bapak. Bedanya antara mentoring, fasilitasi sama konseling. Nah, monggo di Bapak Ibu bisa cermati, biar lebih paham. Ini. Kalau mentoring Bapak itu lebih ke itu dari orang yang berpengalaman ke orang yang kurang berpengalaman. Nah, berbagi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang lain, membantu mengembangkan diri dan karirnya si menti tadi Bapak Ibu. Kalau fasilitasi ini Bapak Ibu ya, mengelola proses diskusi, memastikan semua orang berpartisipasi, membantu kelompok secara mencapai kesepakatan. Seperti saya di depan ini sebagai fasilitator, memfasilitasi Bapak Ibu semua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau konseling ini lebih ke problem solving dan memandirikan konseling. Nah, ini konseling. Ini untuk perbedaan secara tujuan, fokus sama peran memberi layanan. Kalau mentoring itu pengembangan diri karir, fasilitasi tujuan kelompok, konseling pemecahan masalahnya. Fokusnya kayaknya transfer pengetahuan, kalau konseling isu perasaan, kalau fasilitasi proses atau sama interaksi kelompok. Seperti ini kita sedang melaksanakan proses fasilitasi Bapak Ibu. Perannya kalau mentoring itu mentor, narasumber ahli, fasilitator pendukung proses, sama ini konselor, pendengar aktif. Lah ini biasanya Bapak Ibu kalau konselor ini memang membutuhkan pendidikan khusus yang ada ijazahnya atau sertifikatnya. Tapi kalau mentoring sama fasilitasi tidak membutuhkan pendidikan khusus, bisa dipelajari secara parsial atau berkelanjutan seperti itu. Nah ini perlu diketahui bersama Bapak Ibu. Peran guru sebagai mentor sangat penting dalam perkembangan akademik dan pribadi siswa. Perkembangan akademik dan pribadi Bapak Ibu. Nah, sebagai mentor Bapak Ibu, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar memberikan materi pelajaran, bukan, tidak hanya transfer ilmu saja, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu mengembangkan potensi mereka baik dalam aspek kognitif, emosional sama sosial. Jadi guru itu tidak hanya datang, duduk ngajar 1 + 1 2 selesai paham pulang. Tidak seperti itu Bapak. Tapi di dalamnya ada tanggung jawab yang lain, yaitu mengembangkan potensi mereka secara kognitif, emosional sama sosial. Ini Bapak Ibu, peran guru sebagai mentor ini ada beberapa: membimbing siswa dalam pengembangan diri, menyediakan dukungan emosional, kayak tadi yang diceritakan Bu Beni, emosinya kan anak kecil masih meledak-ledak. Nah, bagaimana kita sebagai seorang mentor, seorang guru bisa memahami emosi mereka. Nah, jangan sampai anaknya bertengkar sampai babak belur, terus orang tuanya ikut campur. Itu kan menambah masalah Bapak. Apalagi sampai membawa kepolisian. Kemarin Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran
sudah beberapa kali menyerukan kalau ada undang-undang perlindungan anak, mungkin tahun 2025 akan lebih menegaskan dan memusatkan lagi undang-undang perlindungan guru. Jadi itu semoga kita doakan semoga bisa segera terlaksana, Bapak Ibu. Kemudian 3, memberikan bimbingan karir. Kalau SD jelas Bapak Ibu, bukan memberikan karir bekerja, bukan, tapi lebih ke arah kelanjutannya ingin SMP di mana, MTS di mana, potensinya bagaimana, seperti itu. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan, Bapak Ibu. 5, membantu menetapkan tujuan dan strategi belajar. 6, menjadi teladan. 7, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan mendukung. 8, memfasilitasi pengembangan pemikiran kritis. Ini unsur-unsur mentoring, Bapak Ibu. Sekilas saja Bapak Ibu ya. Nah, mentor intinya di dalamnya itu ini secara sederhana, mentor adalah guru, teman, pemandu dan lebih bijaksana. Nah, mereka berbagi pengetahuan, pengalaman, wawasan mereka untuk membantu orang lain mencapai potensinya. Itu mentor lebih ke potensi, Bapak Ibu. Ini menti ya, ini individu yang menerima bimbingan. Nah, ini orangnya. Ini mentoring, karakteristiknya mentor ideal. Ada tujuan, direction, advice, motivasi, coaching, training, support, sama sukses. Nah, ini guru sebagai mentor, ini kita Bapak Ibu. Fokus utama guru sebagai mentor adalah membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri dan menetapkan tujuan akademik dan karir serta memberikan arahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini fokusnya di sini Bapak Ibu. Bukan sampai mentor panjang lebar, tidak Bapak Ibu. Jadi ada fokusnya untuk guru, khususnya guru SD Bapak Ibu. Ini kita penguatan untuk pengenalan karakteristik peserta didik. Seperti yang dari awal saya jelaskan Bapak Ibu, misalkan ada sikap yang aneh dan berulang-ulang dilakukan oleh seorang siswa, Bapak Ibu catat di kertas khusus itu. Tidak perlu pakai format yang ruwapi, enggak, sederhana saja. Oh, si A ini setelah amati ini selalu cari masalah dengan temannya, usil atau mungkin apa, dicatat aja Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan membantu Bapak Ibu dalam memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Jangan sampai Bapak Ibu kurang mengenal siswanya, jadi harus mengenal detail khususnya ke karakternya. Ini pengenalan keragaman karakteristik peserta didik. Ya Bapak Ibu guru ya, dalam mengajar ada satu hal yang harus kita pahami ya ini Bapak Ibu, mengenai latar belakang yang berbeda dan cara belajarnya sendiri Bapak Ibu. Nah, mereka itu siswa ya memiliki karakter masing-masing yang terbentuk dari proses pembelajaran yang dilaluinya. Ini biasanya aspek keluarga Bapak Ibu yang pengaruhnya tinggi sekali Bapak Ibu. Nah, dengan begitu sebagai guru harusnya mengetahui karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Catatan kecil penting Bapak Ibu. Nah, dan kolaborasi dengan orang tuanya. Nah, beda Bapak Ibu dalam penyelesaian masalah. Orang tua yang sering Bapak Ibu telepon dengan orang tua yang tidak pernah sama sekali Bapak Ibu telepon. Telepon siswa itu tidak harus nunggu masalah Bapak Ibu. Dengan sekedarnya telepon, selamat pagi Bapak, saya ingin menanyakan bagaimana tingkat kesopanan putra putri Bapak Ibu di rumah. Apakah putra putri Bapak Ibu di rumah juga tiap pagi ikut membantu nyapu halaman minimal, atau mencuci baju sendiri minimal itu Bapak Ibu. Kalau itu nanti orang tua akan beda rasanya. Kok gurunya begitu perhatiannya? Nah, suatu saat ada masalah, insya Allah itu orang tua tidak akan terlalu menyerang gurunya itu, karena sudah sebelumnya ada kolaborasi, ada koordinasi, ada ikatan batin sebelumnya. Itu pentingnya kalau Bapak Ibu sering-sering melakukan kolaborasi minimal melalui telepon atau WA dengan orang tua di rumah. Nah, ini mengapa penting memahami ciri karakter ini, membangun hubungan yang baik ya ini, mengembangkan diri sama memecahkan masalah. Ini penting Bapak Ibu.
Jenengan Bapak Ibu kalau paham karakter anak, ada permasalahan, tapi Bapak Ibu sudah tahu track record sebelumnya, itu lebih enak memecahkan daripada Bapak Ibu sama sekali tidak tahu anak ini. Nah itu penting. Makanya mohon maaf, kita sebagai guru tidak hanya datang duduk diam ngasih ilmu, enggak, tapi juga ada namanya pendidikan. Makanya mohon maaf, guru sekarang kan gelarnya SPD, sarjana pendidikan, bukan SPG, sarjana pengajaran. Akhirnya memang prosentase yang lebih besar adalah pendidikan. Seperti itu ya. Ini karakteristik peserta didik itu pada sekolah dasar ya. Sebagai guru dalam proses kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, yang harus dipahami dan didalami terlebih dahulu adalah tentang keunikan dan keragaman karakteristik peserta didik yang terbentuk dari proses pembelajaran yang dilalui oleh masing-masing peserta didik dan memberikan warna dalam kehidupan mereka. Memang kita tidak bisa mengubah nasib anak, tapi minimal kita bisa membantu jika ada anak itu permasalahan-permasalahan. Contohnya sepele, logikanya seorang petani yang menanam jagung, dia kan tidak bisa mengubah jagung jadi semangka, kan nggak bisa, benar nggak? Yang bisa dilakukan oleh seorang petani itu adalah yang merawat, ada hama dimatikan, kasih pupuk. Sama halnya kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah kodrat mereka, tapi kita bisa membantu mereka supaya berkembang lebih maksimal. Itu guru, Bapak Ibu. Ya ini Bapak Ibu, yang harus dimiliki untuk menjadi mentor yang baik itu adalah satu, memiliki perspektif yang luas. Nah, kemudian yang kedua, memiliki keahlian dan pengalaman. Yang ketiga, menunjukkan sikap positif. Ya ini Bapak Ibu, sikap positif Bapak Ibu. Jika ada sesuatu yang negatif di sekolah, jangan jenengan juga tampilkan sikap yang negatif. Itu nanti masalahnya akan lebih besar Bapak Ibu. Ada permasalahan, jangan ikut-ikutan emosi negatif, ikut-ikutan marah. Wah sudah, itu nanti berarti Bapak Ibu ikut alur. Nah, jangan sampai ikut alur Bapak Ibu. Nah, ini 4, jujur dan transparan. 5, mengapresiasi pencapaian menti. Nah ini apresiasi ya Pak. Kalau dalam BK itu namanya reinforcement, pujian. Pujian itu bisa berupa sikap, bisa berupa kata-kata, bisa berupa gerakan. Ada anak misalkan waktu pertandingan bola, gol, siswa itu melihat Bapak Ibu, kebetulan siswa itu dekat ya, jempol gini wis seneng gitu anaknya. Perlu Bapak Ibu jangan cuek, cepat bola gitu aja, tingkat sekolah SD ini banget gol nih, biar gol kan, biar tidak, jangan seperti itu. Minimal kasih reinforcement, tapi jangan sering, biar motivasi intrinsiknya keluar. Nah, kalau dia melakukan suatu hal baik karena sesuatu yang diinginkan itu kurang pas lah itu. Minimal ada keikhlasan dalam dirinya. Nah, itu. Ini lanjutan menjadi mentor baik. 6, berempati Bapak Ibu. 7, terus belajar. 8, memimpin dengan contoh. 9, membuat target dan harapan. 10, bercerita dan berikan semangat. Setiap pelajaran berlangsung, di awal pelajaran Bapak Ibu jangan langsung digas. Pelajaran apa? Misalkan bahasa, jangan dikasih awal itu pandangan hidup Bapak Ibu, kehidupan sosial di masyarakat. Insya Allah meskipun dia masih kelas 1, kita coba untuk menarik nalar mereka, logika mereka, sama berpikir kritis mereka. Kalau itu sering kita lakukan, insya Allah anak tersebut juga kedepannya akan menjadi lebih mudah untuk diatur Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini kita diskusi Bapak Ibu. Nah ini nanti ada amplopnya Pak. Ya. Gak ada, langsung apa? Next sir. Langsung ini aja apa namanya? Nomor lagi ya. Oke Bapak Ibu, kita siapkan dulu. Nah ini nanti kita akan diskusi terkait peran guru sebagai mentor Bapak Ibu, kemudian nanti gantian seperti itu ya. Bisa dibantu Pak Yahya?
Baik Bapak Ibu yang ini kita lewati dulu Bapak Ibu ya. Kita langsung yang ini lebih asik. Nanti Bapak Ibu ya. Nanti akan saya bentuk satu kelompok itu berisi 5 kayak tadi ya, berhitung 1 sampai 7 Bapak Ibu ya. Biar dengan moving lagi, kenal lagi dengan rekan guru dari berbagai provinsi. Tugas Bapak Ibu ini Bapak Ibu ya. Nanti bermain role playing. Apa itu role playing? Bermain peran Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ada yang menjadi mentor, kemudian ada menjadi menti, dan nanti gantian Bapak Ibu kita presentasi Pak ya. Ya, ada yang mengamati sebagai observer seperti itu. Oke Bapak Ibu. Oke, berhitung dari sebelah kanan saya. Monggo Bapak 1 sampai 7. 5. Oke, Bapak Ibu berkumpul sesuai angkanya. Kelompok 1 sebelah sini Bapak Ibu. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di pojok, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini, 6 di sini, 7 di tengah. 1, 2, 3, 4 sini. Baik Bapak Ibu, proses diskusi saya jelaskan Bapak Ibu. Sudah tenang Bapak Ibu?
Silakan duduk tenang. Ini cuma bertiga. Oh, 4, oke. Baik Ibu, saya jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, nanti di setiap kelompok Bapak Ibu tentukan siapa yang menjadi mentor. Nah, paham? Satu dulu. Yang kedua, kalau sudah ditentukan siapa yang menjadi mentor, jadi yang lainnya itu akan menjadi menti atau siswanya. Dan sisakan satu menjadi observer. Terus apa yang dibahas seorang mentor, pilih salah satu ini Bapak Ibu ya. Usahakan setiap kelompok berbeda. Contoh nomor 1, membimbing siswa dalam pengembangan diri. Nah, apa yang dikembangkan bisa potensinya, bisa keterampilannya. Contoh ada siswa datang ke ibu ingin dibantu untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang misalkan sepak bola atau lari estafet, pengembangan diri. Atau mungkin ini dukungan emosional seperti tadi dari ibu ada permasalahan itu kan, itu menyangkut emosional anak yang sedang bertengkar, bisa pakai itu. Atau yang lain monggo. Silakan salah satu tiap kelompok berdiri untuk memilih apa yang ingin dimentor. Silakan Bapak Ibu, nanti biar tidak sama dengan kelompok yang lain. Sudah memahami Bapak Ibu? Oke? Daripada Bapak Ibu bingung dan tidak rebutan apakah sesuai dengan nomornya, setuju atau tidak? Setuju Bapak Ibu? Sepakat ya? Oke. Oke ya. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu akan memilih tema dari mentornya sesuai angkanya di atas, oke? Sesuai dengan angka kelompoknya, oke? Bisa dimulai Bapak Ibu. Itu ada 8 kan? Ya, nggak apa-apa, berarti sisa 1 apa? Apa? Baik Bapak Ibu, silakan dicatat untuk temanya Bapak biar nggak lupa. Waktunya saya beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Dimulai dari sekarang, silakan.